Oke. Ya, siapa? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan sehingga pada sesi sinkronus pada hari ini bisa kita lalui. Mungkin nanti ada kendala-kendala Bapak Ibu yang sinyalnya bermasalah, ya kita maklum saja karena kita memang kendala yang paling utama adalah di sinyal jaringan. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja untuk simulasi IHT sekolah penggerak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan di dalam simulasi ini kita mendapatkan manfaat bagi kita dan bagi anak-anak didik kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk ice breaking, ya kita akan tepuk semangat aja lah Bu ya, supaya kita lebih agak fresh dikit, supaya nggak terlalu tegang. Kita belajar atau mencoba tepuk semangat supaya kita mengingatkan kembali bahwa kita ini masih fresh, ya. Oke. Akan saya contohkan dulu gerakannya untuk tepuk semangat. Dari sini tepuk semangat. Semangat. Insyaallah. Bisa, Ibu-ibu? Oke. Oke. Kita bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Semangat gitu. Semangat, Pak. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Kita langsung semateri Bapak Ibu. Bisa saya screen. Coba Bu Nurul dibantu. Nggak bisa ngidupin? Ada buka dulu. Oke. Materinya ini ya. Oke, Bapak Ibu. Di sini kita selaku salah satu guru yang terpilih sebagai penggerak kurikulum baru. Ada perubahan. Di sini saya Pak Nur Hidayat dari SD 3 Gedung Sari, Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini masih in-house training yang harus kita kerjakan atau kita lakukan bersama-sama di kelompok kecil. Oke, lanjutkan. Saya akan screen untuk materi. Di sini pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan atau CP yang pernah kita pelajari. Jadi di layar di depan Bapak Ibu sudah terlihat di situ ada
Pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Yang paling tengahnya, yang paling utama adalah capaian pembelajaran. Itu ada alurnya. Alurnya itu yang pertama, yang kedua alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga penyusunan perangkat ajar. Yang keempat profil pelajar Pancasila. Nah, di situ bisa Bapak Ibu cermati, dibuka di LMS nantinya. Akan saya lanjutkan. Oke. Nah, di situ Bapak Ibu ada yang namanya CP. Setelah kita kaji, Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan, yaitu CP itu apa yang Bapak Ibu ketahui? Silakan Bapak Ibu. CP ya Pak. Yang bisa ketahui? Saya coba Pak menjawab. Oh ya, Bu Dwi silakan. CP itu kayak target yang harus dicapai oleh peserta didik kalau menurut saya ya Pak. Oke, mantap. Tujuan. Ya. Coba yang lainnya, Ibu Ratna. Ibu Ratna, bisa? Oh ya, terkendala. Terkendala sinyal. Oke, Bu Dwi, itu memang benar. Salah satu bisa kita lihat di tampilan adalah capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Capaian pembelajaran merupakan hasil integrasi dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. CP dirumuskan dalam bentuk fase-fase perkembangan capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Jadi CP itu kita sesuaikan dengan fase-fasenya Bapak Ibu. Jadi fase di situ ada A sampai F. Jadi kita harus bisa membedakan atau memetakan. Jadi anak didik kita ini masuk dalam fase A atau fase B atau fase C. Nah, di situ sudah ada gambaran. Fase A itu kategorinya anak didik yang mana ya? Nah di situ Bapak Ibu bisa melihat capaian-capaian yang harus atau fase-fase capaian yang sesuai dengan tingkatannya A sampai F. A itu capaiannya dari kelas berapa sampai kelas berapa, yang B itu kelas berapa sampai kelas berapa, sesuai dengan kemampuan anak-anak tersebut. Ya, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Nah, di situ dalam pembelajaran jelas kita menentukan alur, apa itu alur dan tujuan pembelajaran supaya kita itu bisa mendapatkan hal yang kita inginkan Bapak Ibu. Siapa yang ingin tahu? Ya. Di situ Bu Nurul silakan. Terima kasih Pak. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran itu, Pak. Mantap. Ya. Coba yang lainnya, Bapak Ibu, yang lainnya mana? Yuk, silakan. Alur tujuan adalah pembelajaran disusun sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Oke.
Ya, jawaban Bapak Ibu itu sudah benar semua. Coba kita lihat ini di tampilan. Jadi alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian dari tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajarannya. Alur tujuan pembelajaran disusun sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, itu adalah alur tujuan dan dalam pembelajaran. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di situ sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, kalau sudah terlihat di situ ada prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu pada saat menyusun alur tujuan pembelajaran dengan mengikuti fase-fase. Kita lihat anak didik kita, berarti nanti kalau Bapak Ibu mendidik kelas 1 itu masuk dalam fase apa? Nah, di sini kita harus fase 1 tuh menganalisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di situ ada 6 fase capaian pembelajaran. Kalau Bapak Ibu itu mungkin fase-fase yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Coba di situ sudah ada kelihatan fase-fasenya, atau bisa kita lihat atau kita pelajari di taksonomi Bloom. Nah, di situ. Di situ ada fase-fase. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, berarti masuk dalam kategori kelas rendah. Fase B masuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan 6. Fase D untuk kelas 7, 8, 9. Fase E untuk kelas 10. Fase F untuk kelas 11 dan 12. Berarti urutan 11 itu. Nah, di situ kalau Bapak Ibu sudah terlihat, itu ada fase 2, identifikasi kompetensi. Nah, kita harus, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan identifikasi? Nah, coba Ibu Dwi, identifikasi itu apa, Bu? Menurut pandangan Ibu Dwi? Sinyalnya mati-mati, Pak. Maaf nanti dulu. Oke, coba yang lainnya Bapak Ibu yang bisa mendengarkan saya. Mungkin Bu Dwi koneksinya emang kurang bagus. Saya Pak, identifikasi itu menciri-cirikan, mengkelompokkan. Oke. Itu dari Bu Nurul. Mari kita lihat. Nah, di sini setelah kita lihat, kita pahami, ini bisa kita perkuat dengan identifikasi kompetensi-kompetensi ini atau di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik. Jadi fase-fase itu kita sebelum mencapai kompetensi akhir berarti kita harus paham, memahami karakter-karakter anak didik kita. Jadi setiap fase itu memiliki karakter. Jadi kita yang pertama adalah memahami karakter-karakter anak didik kita. Nah, di situ terus kita, nah ini fase tingkatan. Fase 4 berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase. Nah, itu kita merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti kita dalam kurikulum sekolah penggerak ini diharapkan mampu
mampu menerapkan keterampilan-keterampilan, menumbuhkan keterampilan anak didik kita, supaya yang kita harapkan atau anak didik kita tercapailah tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah fase 4 kita masuk ke fase 5. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, ini rututannya disusun tujuan pembelajaran secara linear, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, itu urutan fase yang ke-5. Nah, Bapak Ibu sambil melihat, nanti kita coba berpikir bersama bagaimana mencapai tujuan tersebut. Dirumuskan tujuan pembelajaran secara linear. Jadi kita sesuaikan dengan karakteristik anak didik kita. Setelah fase tersebut, kita meningkat fase yang berikutnya. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, disusun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ini tingkatan dari fase yang ke-5. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh CP. Ya, di sini atau tujuan pembelajaran. Berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukanlah jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Nah, kita nanti di kurikulum sekolah penggerak kita sudah akan dibantu dalam segala jenis hal. Misalnya salah satu contohnya adalah modul ajar kita akan dikasih, dan di situ sudah ada beberapa poin-poin. Salah satunya adalah jumlah jam yang harus kita lakukan dalam satu materi pembelajaran. Dan itu adalah salah satu contohnya. Itu sudah salah satu contohnya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu supaya tidak saya terus yang berbicara di depan. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Yang jelas Bapak Ibu setiap kali atau setiap hari jelas menyusun perangkat ajar. Apa sih yang dimaksud dengan perangkat ajar itu Bapak Ibu? Yuk. Ya, Bu Dewi masih. Ya. Perangkat ajar ya, Pak? Iya, Ibu. Kalau menurut saya perangkat ajar itu kayak alat, Pak, alat untuk atau media untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan, Pak. Oke. Alat Coba bisa yang lainnya, media Ibu. untuk pelaksanaan pembelajaran. Oke. Yang lainnya Bapak Ibu? Oke, kita bisa lihat. Kalau yang nggak ada yang lain, kita bisa lihat di sini. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, di situ
Penyusunan perangkat ajar, alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian. Oke, tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, dan di sini perangkat ajar ini bisa didukung seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, bisa alat untuk media, untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Tuh ya, itu benar yang disampaikan sama Bu Dewi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita belajar apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang kita harapkan berarti profil anak didik kita. Kita lanjutkan di sini adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya yang dilakukan oleh kebudayaan berupaya berbentuk profil pelajar Pancasila dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki kompetensi global dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Itu yang profil pelajar Pancasila. Nanti bisa Bapak Ibu bisa lihat di lembar LMS. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila meliputi bertakwa kepada berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, inilah yang kita harapkan sebagai output anak didik kita. Kita mencoba untuk mendidik anak kita supaya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu Bapak. Dengan bahasa Anda sendiri, dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Waktunya 5 menit Bapak Ibu. Yuk. Silahkan. Bukan. Udah langsung buka itu jawabannya. Oke. Bu Irma, siap menjawab? Bu Nurul? Siap, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, langkah-langkah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu menentukan CP-nya dulu, Pak. Kemudian menentukan fase mana yang akan kita berikan, fase A, B, atau C. Kemudian baru menulis langkah-langkah alur tujuan tersebut. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Ibu Nurul. Nah, dari kegiatan yang disampaikan Ibu Nurul tadi, itu sudah benar. Jadi, kita harus menyusun dulu tahapan-tahapan dari awal sampai akhir, supaya secara sistematis. Jadi kita tidak salah untuk melangkah memberikan suatu langkah-langkah dalam menyusun tujuan pembelajaran. Nah, sampai di sini ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau keluhan-keluhan seperti apa? Karena sesi kita hampir mendekati selesai. Apa cukup? Oke, kalau cukup. Sinyalnya. Ya, Bu Ratna. Sinyalnya Pak, aku nggak ngikuti tadi jadinya.
Oke. Nanti di lembar LMS Ibu bisa lihat. Jadi, Oke. di lembar LMS bisa kita lihat, kita pelajari bersama. Nah, untuk itu, oke. Yang selanjutnya kita lanjutkan. Sebelum saya tutup, nanti kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya akhiri, Pak Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.